Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali eh, rutinitas kita, kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu-pintu rahmatnya dan Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Fataha lahu abwaaba rahmah. Allah membuka pintu-pintu rahmatnya dan maghfirahnya ya, dan ampunannya, dan dia kemudian membersihkan kita dari segala eh, dosa-dosa ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita insya Allah akan ini ya, apa namanya, membahas soal-soal ya. Saya sudah siapkan soal-soal untuk teman-teman nanti bisa apa namanya belajar. Tuh. Coba kita akan share screen ya untuk soalnya. Itu yang bisa, yang mau jawab boleh silakan ya. Ini karena latihan. Kelihatan teman-teman di layar? Kelihatan. Kelihatan. Ya, yang mau baca boleh ya. Hari ini kita bahas soal-soal saja. Materi 1 sampai 4-nya coba saya izin kirim. Bentar, saya kirim ya. Ini ada 50 soal, 50 soal pilihan ganda. Tentunya tidak akan saya buat 50 soal ya ketika PTS ya. Biasanya berapa soal kalau PTS? 20 ya? Ini khusus soal Ulumul Quran materi modul 1 sampai 4. Modulnya saya akan kirimkan ke teman-teman. Bisa nanti cari jawabannya di situ ya. Jadi ada 50 soal nih, jawabannya ada di sini semua. Jadi dari pertemuan 1 sampai 4 tuh ada semua. Saya kirimnya ke siapa ya? Di Ulumul Quran Ahwat aja ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Yang Ikhwan gimana yang Ikhwan? Yang Ikhwan ada grupnya juga Ustaz. Tapi Oh, ada grup apa? chat. Iya. Tapi Ada. boleh juga kalau cuma dikirim di Ahwat nanti diteruskan aja di Ikhwan Siap. apa. Nah, masalah. Yang di layar teman-teman ini yang ada jawabannya apa nggak ada jawabannya? Yang tidak ada, Ustaz.
Tidak ada, Tidak ada Ustadz, tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, sudah saya kirimkan itu teman-teman di grup akhwat, grup ikhwan juga saya kirimkan. Nah, sudah kekirim semua? Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Ya. Oke, silakan di nomor 1 boleh dibaca dan dijawab ya. Boleh siapa yang mau coba? Ganti-gantian ya, ikhwan akhwat Boleh ya. coba Ustadz? Boleh, mangga. Silakan nama ya, sebutkan. Nama Ismail dari Ya, IAT. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama ayat tentang azani la yankihu illa zaniatan ila musyrikah. agak keras ya. Ini saya nggak pakai headset nih, jadi kurang kedengeran. Oh. Nah, kurang dekat ke speaker. Ayat tentang azani la yankihu illa zaniatan au musyrikah turun Ini karena nomor berapa ini? nomor pertama. Kok beda soal ya? Coba sebentar, sebentar. Oh iya ya. Oh, oh salah nih, saya lupa scroll ke atas. Oh iya. Maaf ya. Ini bukan nomor 1 ini. Nah ya dari atas ya, silakan. Secara istilah Al-Quran adalah eh, yang A, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, barakallahu fikum. Betul ya. Nomor 1 jawabannya adalah A. Saya tebelin ya. Oh, udah tebelin ini ya. Oke, lanjut. Halo Ustaz. Nomor 2, Bu Linda, bangga Bu Linda. Yang udah angkat tangan, jangan angkat tangan lagi ya. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk. Yakin? Eh, Ya, betul ya. Betul. Insya Allah. Oke, yang laki-laki Ahmad Hasan Albana. Nama Al-Quran berasal dari akar kata qira'a, artinya membaca. Ya, yakin? Yakin, Ustaz? Oke, barakallah. Lanjut, perempuan. Okti Fajar. Nah, Ustaz, salah satu nama lain Al-Quran yang bermakna petunjuk adalah C. Al-Huda. Al-Huda. Barakallah. Masih ingat nggak Mbak Okti? Ini di modul berapa? Eh, modul berapa ya, Ustaz? Nama-nama Al-Quran. Satu, Ustaz. Kalau nggak 1, 2, 3. Ya, dibaca lagi ya. Ini modul 2 ya. Kurang besar nggak ini ukuran ininya, layarnya? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Kurang Kalau gede. dibesarin nggak kelihatan yang sampingnya. Kalau dibesarin, sampingnya nggak kelihatan. Iya Kak, Oh gini sedikit. deh, saya coba pindahin ke ini dulu ya. Ke Word ini Notepad masih ini sebentar. Saya pindahin ke Word dulu. Saya copy, copy. Soal. Dokumen 3. Dokumen 3.
Sudah sampai nomor berapa tadi? Nomor 4, Ustadz. Ini kurang besar nggak nih ininya tulisannya? Cukup, Ustaz. Benar. Cukup, Ustadz. Cukup ya. Kurang. Oke. Ya, nomor 4 tadi jawabannya Al-Huda ya. Ya, silakan nomor 5. Tadi perempuan ya. Ini nggak ada yang laki-laki. Laki-laki Zain, Ustadz. Zain dari Oh, IAT. Zain, Zain. Mangga Zain. Nah, sifat Al-Quran sebagai mukjizat berarti tidak dapat ditiru manusia. Sifat Al-Quran sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat berarti tidak dapat ditiru manusia. Yakin? Nah, Insya Allah. insya Barakallah. Allah. Ya, barakallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, layak. Nah, nomor lanjut. Ya. Ustadz, ini ada jawabannya kelihatan, Ustadz. Apa? Jawabannya kelihatan. Oh, jawabannya, Jawabannya Ustadz di bawah kelihatan. jawabannya kok bisa kelihatan? Itu ada jawabannya. Oh, ini. Sekarang ada jawabannya nggak? Tidak, Ustadz. Yang saya ada Ustadz. Oh, tar dulu yang nggak ada jawabannya dulu ya. Nanti kalau ada jawabannya, sebentar, sebentar. Sebentar. Soal tanpa jawaban. Ada soalnya sekarang? Ada, Ustadz. Ada, Ustaz. Jawabannya? Tidak Tidak ada. ada. Sekarang jawabannya ada nggak? Tidak, Tidak ada. Ustadz. Oh, aman ya? Ya, aman. Oke. Oke, silakan. Sekarang siapa? Mas Ketua kelas boleh milih ya. Yang Ikhwan, Mas Ketua kelas Ikhwan boleh milih. Ya, Mas Ahmad Ustadz. juga boleh milih. Biar saya kenal, sebutkan namanya nanti ya. Hmm. Sekarang nomor berapa nih? Nomor 8 ya? 7 ya? Nomor 6. Oh, nomor 6 belum. Ustadz. Ya, silakan nomor 6. Nggak dipilih Mas Ketua kelas. Anita, ayo Anita. Anita Sri Hardianti. Nah, Ustaz, wahyu secara bahasa berarti, Kecil sekali Mbak suaranya. oh iya, eh, gini Ustaz, Nah, pas ya. ya. Wahyu secara bahasa berarti bahasa ya, Ustaz.
Wahyu secara bahasa berarti apa jawabannya? Ini lagi mikir atau nggak ada suaranya? Mikir Ustaz. Oh, lagi mikir. Bilang kalau lagi mikir. Ustaz lagi mikir Oh gitu. iya, apa Ustaz? Eh, Butuh waktu berapa lama? perintah aja Ustaz. Kalau salah A katanya aja Ustaz. perintah. Iya, perintah. Yakin? Hmm, yakin nih Ustaz. Ya. Jadi wahyu itu secara bahasa apa? Coba ada yang tahu nggak yang lain? Yang B Bisik bukan Ustaz. Ustaz, bisikan cepat dan tidak tersembunyi. Ya, Bisikan cepat dan barakallah. tersembunyi. Jadi wahyu itu secara bahasa artinya bisikan cepat dan tersembunyi. Ya. Nah, Ustaz. Oke, lanjut. Tabrid dari Tanzil. ekonomi syariah. Tanzil. Kak, Tanzil. Oh, Tanzil. Kenapa nggak kelihatan ya? Udah wes, sesuai angkat tangan aja. Ayo, silakan. Fadilah Aisyah. Nah, Ustaz. Saya lihat urutannya di sini nih. Fadilah Aisyah IAT, silakan. Nomor 7, nomor 8 Ustaz ya? Sekarang 7. Nomor 7. Proses turunnya wahyu kepada Nabi disebut Ya, apa? Apa? tanzil Ustaz. Tanzil. Barakallah. Lebih cepat. Firman, Rumina. Aisyah turunin tangannya. Rumina. Nomor 8 ya. Ya, Bentuk penyampaian wahyu yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hmm, C Ustaz, baca apa, Cid? melalui suara seperti gemerincing lonceng. Iya, barakallah. Betul ya. Oke, lanjut. Ruminah tadi sudah. Humairah. Iya Ustadz, nomor 9 ya Ustadz. Ya, Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah yang A Ustadz, agar mudah dihafal dan diamalkan. ya, barakallah. Betul. Nomor 10. Hafsah. Ustadz Afwan boleh digeser sedikit nggak? Soalnya ketutupan sama raise hand yang di ananya. Oh iya, Raisan ini ngalangin nih. Ya, Masih belum kelihatan Ustadz Afwan. ini nomor berapa sih? 9 ya? 10 ya? 10. Ya, Ustadz 10. Kehalangan Raisen. Ini udah nggak ada. Masih? Udah Ustadz, udah kelihatan. Hmm. Nomor 10, turunnya Al-Quran secara bertahap menunjukkan yang B Ustadz, hikmah Allah dalam mendidik umat secara gradual. Betul bukan Ustadz? Nggak tahu. Yakin nggak? Yakin? Insya Allah. Ya, betul ya. Apa Ustadz, yang nomor 10 itu D-nya apa Ustadz? Nomor 9 apa nomor 10 ini? Yang nomor 10, jawaban yang D-nya itu apa? Itu paling bawah. Bahwa Nabi yang mengatur ayatnya, Kak. Ya, turunnya Al-Quran secara bertahap menunjukkan hikmah Allah dalam mendidik umat secara gradual. Ya. Nomor 9 udah belum tadi? Udah, anak Ustadz. Sudah Ustadz. Udah. Nomor 10 udah baca? Udah Ustadz, anak tadi. Oke, nomor 11. Iza. Nomor 11. Ya.
Asbabun nuzul secara istilah berarti peristiwa peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Asbabun nuzul secara istilah berarti peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Ya, barakallah. Nah, Cepat-cepat, 12. Mahardika. Faedah utama mengetahui sebab turunnya ayat adalah A. Mengetahui makna ayat lebih tepat. Faedah utama mengetahui sebab turunnya ayat adalah A. Mengetahui makna ayat lebih tepat. ya, barakallah. Nomor 13. Abrid. Abrid X Yar. Ada abrid? Nggak ada? Ustaz, Ada? ada. Oh, kurang kencang Ada. suaranya, Mas. Maaf. Agak kencang. Ada. Iya, ada. Kaidah Silakan, penting silakan. dalam memahami kaidah penting dalam memahami asbab an-nuzul adalah B. Hukum diambil dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Ya, barakallah. Ini di layar nggak ada jawabannya kan ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Oh, ini Nggak ada, Ustaz. dari tadi betul semua. Ini pintar ini. Ah, berarti kita terlalu jauh. Enggak, Ustaz. Ya, betul. Masya Allah. Barakallah. Iya, insya Allah. Ustaz ini pintar-pintar nih. Nanti ujiannya begini. Jadi saya udah bikin 50 soal nih. Kalau bisa selesai hari ini ya berarti teman-teman bisa jawab nanti. Kalau nggak selesai tinggal dicari jawabannya sendiri nanti ya. Ya lanjut. Nur Fauziah Anggraini. Nur, Mbak Nur. Ya, Ustaz. Nur. Ya. Kaidah penting dalam memahami asbabun nuzul adalah hukum diambil dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Itu sudah. Itu Nomor 14. Ucapan nazalat hadhihi ayat. Nomor 14. Nah, ucapan nazalat. Ya, diulangi. suaranya kecil, Kak. Besar, Ustadz? Sudah? Gede. Oke. Ucapan nazalat hazihil ayat fi kaza berarti ayat turun karena peristiwa tertentu tapi hukumnya untuk umum. Ya. Jadi ayat turun karena peristiwa tertentu tapi hukumnya umum ya, barakallah. Ya, silakan lanjut. Tadi siapa tadi itu? Nur Fauzia. Nabila. Ada Nabila? Ada, Ustaz. Silakan Mbak Nabila. Nomor 15, contoh ayat yang turun berkenaan dengan Ka'ab bin Malik adalah Apa Mbak nggak kedengeran suaranya? contoh ayat yang turun berkenaan dengan Ustaz. Boleh bantu jawab nggak, Ustadz? Oh, emang kenapa tadi nggak dijawab? Ustaz, nggak kedengaran? Iya, kurang kedengeran. Nomor berapa nih sekarang?
At-Taubah. Nomor 15. Contoh ayat yang turun berkenaan dengan Ka'ab bin Malik adalah kedengaran Ustaz? Ya, kedengeran, kedengeran. Apa ayatnya yang berhubungan dengan Ka'ab bin Malik? Nomor berapa itu? Nomor 15. At-Taubah ayat 118 Ustaz. Ya, Taubah 118, barakallah. Ini ayat tentang Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang nggak ikut perang apa ini? Perang Tabuk, Ustaz. Tabuk. Ya, barakallah. Ustadz Afwan izin bertanya boleh? Mangga, silakan. Ka'ab bin Malik termasuk di itu bukan Ustadz yang ayat tentang li'an itu yang surat An-Nur atau bukan? Kalau yang li'an bukan Ka'ab bin Malik. Saya ayat. Hilal. Kalau li'an siapa li'an? Hilal bin Umayyah. Aus Hah? bin Somit. Aus bin Somit. Siapa? bin Umayyah. Aus bin Somit. Dan Uwaimir. bin Al-Adlani. Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Hilal bin? Umayyah. Ya, Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Yang menuduh istrinya berzina kan? Iya, Ustaz. Nah, istrinya namanya itu ada yang diperdebatkan. Ada yang bilang Syarik. Yang jelas kalau sahabat nabinya namanya Hilal bin Umayyah. Li'an itu ya. Iya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Jazakumullah khairan. Oh ya. Nomor berapa sekarang? 16, Ustaz. Ya, silakan. Tadi Nabila tadi ya? Nah, Ustaz. Diturunin ininya tangannya. Apa tangannya ini apa? Raise hand-nya. Biar saya tahu. Oh, yang belum. Pratiwi, silakan. Nah, Ustaz. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya, B. Pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan sebab. Ya. Ini ya sering kita baca ya. Ya, barakallah. Pratiwi. Ika Rosita. Nah, Ustaz, ayat tentang jihar turun mengenai Khawlah binti To'labah ya, Ustaz. Ya, Sa'labah. Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Ini kisahnya gimana nih? Khawlah binti Sa'labah itu ya. Setelah Mujadilah. Ada siapa yang mau ini? Khawlah binti Sa'labah yang protes tentang jihar suaminya, Ustaz. Iya, nama siapa nama? Ika Rosita dari PIA Ustaz. Jadi protes ya. Iya. Kira Protes ini tentang terus. yang tentang jihar suaminya Aus bin Somit, Ustaz. Ya, suaminya Aus bin Somit. Jadi Khawlah binti Sa'labah ini apa namanya? Protes lah intinya gitu ya. Iya. Karena suaminya itu mengatakan zihar, anti kador bi ummi, engkau seperti punggung ibuku. Itu udah berlaku zihar itu ya, harus firok itu. Sementara dia ngomong begitu nggak sengaja karena kesel kan. Kata Nabi ya memang sudah zihar itu. Akhirnya protes, dia berdoa sama Allah agar hukum itu diamandemen. Itu kalau perempuan sudah Masya Allah ya berdoa, langsung turun ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha dan seterusnya itu ya. Langsung berubah hukumnya. Zihar tuh harus zahir kalimatnya, nggak boleh kalimat kiasan kayak engkau seperti punggung ibuku gitu. Nggak boleh, harus jelas maknanya ya. Oke, barakallah. Ika sudah Ika? Hanadia. Ya, Ustadz. Nomor 18. Ayat tentang li'an turun mengenai C. Hilal bin Umayyah dan Uwaimir al-Adlani. Ya, Masya Allah, barakallah.
Di surat apa itu? Dua sahabat ini menjadi sebab turunnya ayat li'an. Ini di surat apa? Surah An-Nur bukan Ustaz? Surat Masya Allah. An-Nur Ayat 6 sampai 9 Ustaz. ayat Ya, 6 sampai 9. kok tahu? Kan Udah udah dijelaskan, dijelasin, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, lanjut. Hayatul. Ini yang laki-laki nggak ada yang ngacung ya? Hayatul Sofira. Jabir bin Abdillah. Hayatul Sofira. Nah, Ustaz. Ya, Nomor 19 ya Ustaz. 14. Ayat tentang kalalah turun berkenaan dengan B bukan Ustaz. Jabir bin Abdillah. Nomor berapa, Mbak? 19 Ustaz. Ya, coba diulang. Ayat tentang. Ayat tentang kalalah turun berkenaan dengan Ya. C. Siapa? Coba sebutin namanya. Abu Dzar Al-Ghifari. Ayo di ini lagi di. Boleh nanya temannya ya. Mumpung belum ujian, masih latihan. Siapa Ikhwan? Boleh izin jawab, Jo? Bantuin boleh. Jabir bin Abdillah. Masya Allah, barakallah. Jadi betul ya, Jabir bin Abdullah. Ini ayat tentang kalalah itu tentang apa tuh? Tentang Waris meninggalkan Warisan, Ustaz. Iya, barakallah, tentang warisan ya. Iya. Ya. Ya, diturunin Mbak Haya. Nadia. Nadia, silakan Nadia. Nadia, Ya Ustadz, silakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Apa Ustadz pilihan gandanya? Oh iya. Ya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49 turun mengenai Ustadz, nggak tahu. Dipilih aja orang. Nah, Ustaz. Nggak kaum ini. musyrikin. Kaum musyrikin Mekah. Ya. Yakin? Bani Quraizoh dan Bani Nadir. Jangan dikasih tahu dulu orang saya lagi nanya ini. Mbak Fitri, Mbak siapa tadi? Mbak siapa namanya? Nadia ya. Jadi mana Mbak Nadia? Tadi kata Mbak Fitri, Bani Quraizha dan Bani Nadir Ustadz. Bani Quraizoh dan Beliau Bani sudah Nadir. jawab Bukan anak tadi, Ustaz. Ya, menurut sumber informan ya, barakallah. Ya, jadi ini apa namanya dua suku Yahudi ya yang menolak berhukum dengan hukum Allah, Bani Quraizoh dan Bani Nadir ya. Fitri. Nah, Ustaz. Ya. Surah Al-Masad turun tentang Abu Lahab, Ustaz. Ya, barakallah ya. Al-Masad atau Al-Lahab ya sama ya. Ya, Ustaz. Tentang Abu Lahab dan istrinya, tambahin itu ya. Abu Lahab dan istrinya. Ya, ini baru ada cowok nih, Ikhwan. Ustadz Ahmad, silakan. Ustadz Ahmad, Haudi. Ahmad Haudi ya, betul ya? Ayo Ahmad Haudi, ada? Iya, ada Ustadz. Dalam kisah Suhaib Ar-Rumi, ayat yang turun adalah Al-Baqarah ayat 207. Ayat. Yakin? Iya, Ustadz. Itu ceritanya gimana itu? Suhaib Ar-Rumi itu yang gimana tuh ceritanya?
Dia meninggalkan hartanya tuh demi hijrah ya. Ya. Kemana? Ke Madinah. Jadi orang-orang Mekah itu ngejar-ngejar dia, minta rumahnya, minta hartanya. Lalu turunlah Al-Baqarah 207 tentang dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ya betul ya 207. Wiwin, Ya Ustadz. Hmm. Nomor 23 ya Ustadz. mm, Bisa Suhaib menunjukkan kaidah bahwa B Ustadz, lafaz umum mencakup semua yang berjuang karena Allah. Nah, jadi walaupun sebabnya Suhaib doang tadi ya, Suhaib Ar-Rumi ya, tapi maknanya mencakup seluruh orang yang berkorban di jalan Allah. Ini termasuk berkorban di jalan Allah nih hari ini teman-teman ini. Nah, mengikuti keumuman lafaz tadi bahwa lafaz umum mencakup semua yang berjuang karena Allah. Firman, Firman udah baca belum, Mas Firman? Saya belum baca Ustaz, tapi saya nggak angkat tangan di sini. Emang ada? Oh, muncul di paling atas ini. Oh, host itu ya. Iya, saya Udah, hostnya Ustaz. nggak apa-apa sekalian deh. Soalnya dari tadi akhwat terus ini. Nomor berapa Ustaz ya? Tadi itu nomor, sekarang 24. nomor 24. Sekarang. 24. Itu Ustaz kayaknya. Iya. Ucapan Nabi apa? Robbahal bai'u Rabbahal abadi. bai'u Rabbahal bai'u Abaya. Yahya. Ya, robbah itu ini. Untung. Jualannya untung. Robbahal Robbahal Bai'u. Mas Firman. Semoga Baik. untung jualannya. Aba Yahya. Mas Iya. Firman udah punya keluarga? Udah Ustaz. Siapa nama anaknya? Aulia. Nah, ntar Robbahal Aba Aulia. Jadi semoga selalu beruntung jualannya bapaknya ya Aulia. Ini adalah ucapan Nabi muncul dalam konteks apa ini? Masih ada keterikatan dengan soal-soal sebelumnya nyambung terus. Kayaknya B Ustaz. Apa betul? Abu Bakar berdakwah ya. Abu Bakar berdakwah, yakin? A Ustadz. Sabar. Ini Mas Firman lagi ini doang nih, lagi saya mau tes keyakinan. Mas Firman, jadi jawabannya apa yang benar? Yakinnya? Saya yakinnya B Ustaz. Abu Bakar berdakwah ya, Masya Iya. Allah. Ini keyakinannya tidak tergoyahkan, tapi keyakinannya salah. Oh iya, Ustaz. Masya Allah. Jadi yang benar apa nih, Mas Firman? Ya. Nah, ya ini. Suhaib penjual dirinya demi hijrah. Nah, jadi ini doanya Nabi untuk Suhaib ya. Rabbahal bai Aba Yahya. Jadi Suhaib itu nama lainnya ya, itu kunyahnya adalah Aba Yahya. Mas Firman kan Aba Aulia ya. Nah, Ya, Masya Allah. Oke, lanjut nomor 25 ya. Siti Aziza. Ada Siti Aziza? Tidak ada. Lanjut Atikah Hana. Nah, Ustaz. Atikah Hana. Nah, Ustaz.
Suaranya kecil sekali ya. Udah jauh kali ya. Nggak ada, Alikan? Terdengar tidak ya? Oh, nggak ada ya. Hana Fatina. Hana Fatina. Ya, Ustaz, nomor 26 ya, Ustaz. Ya, ini siapa? Hana. Ya, Hana. Ya, silakan. 25 Ustaz belum. 25. Oh iya, 25. Saya mau nyebut 25 ya. Ayat tentang li'an menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam Ustaz, menyelesaikan konflik rumah tangga. Yakin? Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, jadi kasus li'an ini solusi ya. Ketika suami nuduh istrinya berzina tanpa saksi, ya solusinya sumpah li'an itu ya. Nur Indah. Naam, Ustaz. Nomor 26 ya, Ustaz. Ya, Memahami sebab nuzul menurut Ibnu Taimiyah adalah jawabannya B. Menjadi kunci memahami maksud ayat. B ya. Menjadi kunci memahami maksud ayat. Oke, 27. Afwan Ustaz, tadi anak terpental. Oh, siapa namanya, Mbak? Kebetulan lagi. Nurjannah Kadir. Nomor 27, Ustaz. Nomor 27, benar. Tidak ada muslim yang mengatakan ayat zihar hanya berlaku untuk A. Semua wanita. Ya, tidak hanya berlaku hanya untuk si khaulah ya atau aus saja, tapi untuk Semua wanita. semua orang, bukan semua wanita, ya semua orang. Kan zihar itu kan suami istri itu. Jadi semua orang. Kalau di sini ada tulisan semua ya semua wanita ya. Semua wanita, Ustaz. Ya. Ya, Afwan. Maksudnya gimana, Satya? Semua wanita dan pria. Ustaz, mungkin itu gimana? Kayaknya jawabannya itu kan yang ditanyakan kan tidak ada muslim yang mengatakan ayat zihar hanya berlaku untuk, itu kan tidak ada. Kaulah saja jawabannya enggak sih? Kecuali Ya, kali ya tuh nggak salah. tidak ada muslim yang mengatakan ayat zihar hanya berlaku untuk istri Aus bin Somit saja, ya kan? Iya, kalau haulah kan banyak. Allah juga istrinya. Kan Iya, haulah Allah juga kalau istrinya ya. istrinya Aus bin Ya, Somit kan haulah ya. bin Salaba. Ini soalnya agak aduhai ya. Jadi harusnya di sini, tapi kan semua wanita dan Quraisy kalau pakai pengecualian, misalnya tidak ada Muslim yang mengatakan ayat zihar hanya berlaku untuk kecuali. Tapi jawabannya semua wanita dan Quraisy, ya kan? Kalau misalnya kita pilih dua nih, B sama C berarti jawabannya ya. Berarti jawabannya B dan C ya. Betul. Oh, berarti Ya, harus bonus dua-duanya ya. Ustaz nanti. Bonus. Oh gitu, oke. Ustaz yang tadi anak terpental Siti Azizah. Iya, silakan Yang sebentar. 25-nya. Apa? Nomor 25 lanjut. 28 sekarang. 28. Berarti lanjut ya. Ya, Baik, lanjut Ustaz. saja. Kaidah al-ilmu bisababi baina alal fahmi berarti A. Mengetahui sebab membantu memahami makna.
Ustadz, apakah terdengar? Ya, ulangi. Kaidah al-ilmu bisababi baina alal fahmi. Berarti jawabannya adalah A. Mengetahui sebab membantu memahami makna. Ya. A, B atau C? A. Ya, barakallah. Yu'ayyanu kali sudah. Yu'ayyinu. Apa katanya? Yu'ayyinu Ustaz ya. Bacaannya. Emang tadi bacanya apa tuh, Mbak? Baina. Al-ilmu bisababi Alal fahmi. yu'inu Yu'inu alal Yu'ayyinu. fahmi. Oh. yu'inu alal Al-ilmu fahmi. bisababi yu'inu alal fahmi. Nah, yu'inu alal fahmi ya. Gak apa-apa bacanya ngantuk tadi ya. Oke, lanjut ya. 6, Ustaz. Jadi jawabannya apa tadi? A, B, C, D. Jawabannya A. Mengetahui sebab membantu memahami makna. Ya, barakallah jawabannya A ya. Masih ada nggak yang Ustaz, lain? syukran. Ya, Aufa. Baik, Ustaz. Contoh ayat yang turun untuk menjelaskan Agak keras, Mbak hukum Aufa. dalam Ya, baik, Ustaz. Nggak Contoh kedengeran. ayat yang Nggak turun, kedengeran, maaf ya. Nggak kedengeran. contoh ayat yang turun Menjelaskan hukum. untuk menjelaskan hukum dalam perjalanan adalah Ya. eh, Kakak nggak kedengeran, kakak. Ya, jawabannya apa? eh, jawabannya Al-Maidah, Ustaz. Oh, Al-Maidah. Betul? Yakin? Eh, eh, Al-Baqarah, Ustaz. Nggak tahu. Coba dilihat Qurannya. Sebentar, Ustaz. Ya, Al-Baqarah 115. Terus apa lagi itu jawabannya? Coba Al-Baqarah 115 bunyinya apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu. Itu nggak ada jawabannya kali, Ustaz. Nah, Kayaknya nggak ada jawabannya deh. Jawabannya Ustaz. oh berarti istilah ulama. Ini yang tadi dapat amanah siapa? Yang dapat amanah dulu, yang dapat amanah. Ana Ustaz Aufa. Iya, silakan Aufa. Jawabannya apa Aufa? Al-Baqarah, Ustaz. Al-Baqarah ayat? 115. Oke, tentang apa tuh? Coba dibaca. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa Nah, aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. artinya? Artinya, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi ini ayat, ya. Ini sababun nuzulnya kan apa namanya tentang sholat dalam keadaan safar kan? Arah kiblat. Ya, di kendaraan. Asbabun nuzulnya itu ketika dalam kendaraan tentang orang yang sholat sunnah dalam kendaraan, dalam safar berarti. Nah, maka turun ayat ini, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'inama tuwallu, ya, dan seterusnya ya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, itu bingung tuh kalau dalam perjalanan tuh kan keledai itu madep, ontak tuh madepnya sama di kapal laut ya, di pesawat. Nah, terus para sahabat bertanya ini bagaimana nih kalau arah kiblat tidak bisa dipastikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini sebagai kelonggaran. Kelonggaran dalam ibadah.
Jadi intinya sebenarnya ketundukan hati kita kepada Allah ya, bukan arah kiblat itu sendiri. Nah ini apa namanya? Artinya untuk arah berarti pilihannya yang paling tepat adalah Al-Baqarah ya 115. Menjelaskan hukum dalam safar, dalam perjalanan. Aufa sudah Aufa? Neni silakan Mbak Neni. Ya Ustadz, Kita sampai jam berapa ini Mbak Neni? yang nomor 30 ya Ustadz. Ya, Ya. Ayat wasaku wasarkoh. Pencuri laki-laki dan perempuan bersifat umum. pencuri laki-laki dan perempuan bersifat Umum. apa jawabannya Allah? Umum Ustadz. Ya, ayat pencuri laki-laki dan perempuan ya, ini berlaku umum. Semua pencuri tanpa apa namanya memandang status sosialnya ya. Wasariku, wasarikot ya. Itu semua untuk jenis pencuri. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya ya. Siapa yang belum? Nailah, Boleh 2 kali Ustadz. siapa ini? Boleh, boleh aja. Yang belum mana? Nah, belum Ustadz. Belum Ustadz. Siapa namanya? Nailah. Ana belum Ustadz. Sepertinya masih banyak yang belum Ustadz. Ana juga belum Ustadz. Oke. Ini Nailah, silakan Nailah. Ya Ustadz. Nomor 31 ya Ustadz. Nomor 31 betul. Quran Surat An-Nur ayat 2 berlaku untuk bentar ya Ustadz. Dia orang munafik Ustadz. An-Nur ayat 2. Ya. D Ustadz. Apa jawabannya? D. B. D. D. B, Bravo, Bravo ya. D. 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 Oh, D, D. Delta. Iya. D, Delta. Kenapa jawabannya Delta? Boleh ganti nggak Ustadz? Kayaknya salah deh. Iya. Ayo sebelum dikunci jawabannya. Terakhir jawabannya apa? Pezina. Jadi jawabannya apa? Pezina Ustadz. A, B, C, D. Yang B. Pezina yang belum menikah. Pezina yang belum menikah. Berapa dicambuknya? Dicambuknya 80. Kalau pezina yang belum menikah, ghairu muhsan ya, itu dicambuknya 100 kali. Kalau yang sudah menikah, yang sudah muhsan, hukumnya apa? Tajam. Ngeri ya. Sampai meninggal. Ya. Itu yang ngeri ya. Jadi hikmahnya apa sih kok beda? Kalau yang sudah menikah tuh dilempar batu sampai mati. Kalau yang belum menikah tuh 100 kali. Coba yang cowok nih, ada yang tahu nggak kenapa? Hikmahnya ya. Paling syariatnya memang begitu. Kenapa kok kalau yang sudah menikah itu kok sampai mati gitu ya? Kalau yang berasal dari Memphis itu bakal tahu ya. Apa namanya? Yang sudah menikah dirajam sampai mati karena terkait apa? Penyakit penyakit apa namanya? Penyakit zina, penyakit apa namanya itu?
Haifis. HIV Ustaz. Nah, HIV. iya, itu penyakit keturunan itu ya, penyakit kelamin itu. Nah, itu maka kalau dia nanti tidak mati, ya kan, kemudian dia bisa menularkan hal itu kemana? Ke anaknya atau ke suaminya, gitu. Nggak meninggal itu nanti ada penyakit kelamin. Nah, itu Islam memutus itu, memutus karena dari perzinahan itu, ya, maqasidus syariahnya adalah menjaga tadi hifzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang belum menikah itu kan dia nggak dihukum mati kan karena dia belum memiliki tanggung jawab rumah tangga ya. Nah, biasanya ini karena kesalahan hawa nafsu ini, bukan karena pengkhianatan. Tapi kalau ada perempuan berzina, ini udah pengkhianatan terhadap suami kan. Kalau yang belum menikah kan dia nggak punya, dia mau berkhianat sama siapa? Dia cuma nafsunya aja itu, dia nggak bisa tahan nafsu, akhirnya dia berzina kan. Maka Islam memberikan 100 cambukan sebagai efek jerah, penyucian diri. Karena dia tadi belum, dia tidak berkhianat sama pasangannya. Tapi yang sudah menikah, yang muhsan tadi, itu ada pengkhianatan besar itu sama pasangannya. Nah, kalau yang berzinahnya itu suami, dia istrinya, suaminya sudah berkhianat besar sama istrinya. Kalau istrinya yang berzina, istrinya sudah berkhianat besar sama mertuanya, sama seluruhnya terhadap keluarga, kehormatan sosial. Ya, maka lebih berat, rajamnya sampai mati. Apa namanya? Eh, Tazkiyatul kubro itu ya. Jadi penyuciannya besar sekali ya. Jadi ada berbagai banyak penyakit ya. Jadi penyakit-penyakit yang HIV tadi itu tidak bisa menyebar melalui si eh, pezina tadi. Oke, kita lanjut. Nadiatul Khaira, silakan Nadiatul Khaira. Nah, Ustaz. Ini sampai jam berapa kita, Mbak Nadia? Habisnya jam berapa ya? 710 Ustaz. Oh, udah lewat ya. Ini terakhir ya. Ayo, silakan Mbak Nadia. Ya, Ustaz. Quran Surat Ali Imran ayat 146 turun untuk B. Perang Uhud. Yakin? Yakin, Ustaz. Ya. 146 itu tentang perang Uhud ya, betul ya. Ini kekalahan di Uhud ya, untuk meneguhkan hati para sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, barakallahu fikum ya, udah ngantuk ini. Ya, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya jawabannya. Di modul 1 sampai 4 sudah saya kirimkan. Sampai sini dulu barangkali ada yang mau diklarifikasi. Jangan ditanyakan lagi, ini pertanyaan banyak nih. Tinggal kamu jawab aja 50 ini. Oke, terima kasih banyak. Kita coba dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan Ustadz, boleh bertanya? Ya, Mbak, kenapa? Iya. Saya Mahardika Ustadz. Untuk ujiannya besok itu jadwalnya ikut seperti jam pelajaran gini ya Ustadz? Kamera UTS-nya. saya mana ya? Ya, halo? Ya, halo Mbak. Iya Ustadz, untuk UTS-nya itu apakah besok itu sesuai jam pelajaran ya Ustadz jadwalnya? Nanti jadwal UTS akan diberikan oleh admin ya. Saya juga mohon maaf belum tahu jadwalnya apakah seperti apa ya. Yang jelas kalau saya bertanggung jawab sama soal. Soalnya dari 50 soal ini insya Allah keluar semua ya. Tapi saya paling keluarin beberapa saja. Ya itu Afwan paling Ustadz. Mbak. Mm-mm.
Maaf ya Izin kamera saya kok mati nih. Kembali ke kamera. izin menambahkan Ustadz. Mangga, mangga. Iya untuk teman-teman semua. eh, Sebelumnya anak kelas dari Piawut sudah konfirmasi sama adminnya. Kata beliau jadwal UTS-nya sesuai jadwal. Nah itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Gimana Kak? Putus tadi suaranya. Oh iya, untuk jadwal UTS-nya sama dengan jadwal matkulnya Kak. Jadi seperti jadwalnya Insya Allah. Sama. Jazakallah khair. Ya, baik. Ya, sudah Ya, Ustaz. nanti saya diinfokan lagi juga ya kalau ada ujian, saya juga kurang tahu. Terima kasih ya informasinya. Ya, baik Ustaz. Ya, cukup ya. Insyaallah siap-siap sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz.
Teman-teman, apakah live streamnya udah selesai? Afwan, tadi ana izin sholat isya sebentar. Teman-teman, Afwan, live streamingnya Ustadznya udah selesai ya? Sudah selesai. Oh iya, syukron ya.